Saat ini, Devano turun tangan dan berkata, "Jangan terlalu gugup, kalian berdua, aku sudah melapor ke polisi." Kakek dan cucu menoleh untuk melihat ke arah pengunjung, dan melihat bahwa pihak lain mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Dia tampak seperti orang biasa, jadi Baim bertanya, "Tuan ini, aku ingin tahu siapa kamu?" Devano buru-buru berkata, "Oh, aku lupa memperkenalkanmu. Temanku berikutnya, Devano, adalah manajer umum Shangri-La Hotel." Saat dia berkata, dia berbicara dengan ekspresi malu. "Saya, sebagai manajer hotel, sangat menyesal dan malu atas kejadian seperti itu. Ketika saya mengetahui tentang perampokan itu, saya bergegas secepat mungkin dan saya datang ke sini. Orang-orang sudah menelepon polisi di jalan, dan saya yakin polisi akan segera datang." Ketika Mike mendengar bahwa Devano telah menelepon polisi, dia menyerah untuk memanggil polisi itu sendiri. Pada saat ini, Baim bertanya dengan sedikit amarah, "Tuan Devano, hotelmu adalah jaringan yang terkenal di dunia, dan aku pernah menginap di hotelmu di seluruh dunia sekali atau 2 kali. Dimanapun menginap di hotel Shangri-La manapun di masa lalu, keamanan dan layanannya sangat baik. Tidak pernah ada kasus kehilangan sesuatu. Bahkan tip pelayan tidak konvensional. Jika aku meninggalkan uang tunai di tempat tidur, ini tidak akan bergerak ke kemana-mana, tapi ini hotelmu sendiri, tempat insiden perampokan akan terjadi. Dan bahkan salah satu pusaka keluargaku yang paling berharga telah dicuri. Ini terlalu banyak." Devano tersenyum canggung dan buru-buru meminta maaf. "Oh, Tuan Baim Mai, saya sangat menyesal, dan saya juga terkejut bahwa hal seperti ini akan terjadi di hotel kami. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya sejak pembukaan hotel kami." Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Baim Mai, apakah harta pusaka keluargamu sangat berharga? Mungkinkah seseorang mengikuti harta pusaka keluargamu untuk mencurinya?" Tendangan Devano dengan kata-katanya langsung menendang bola ke kaki Baim. Inilah yang diajarkan Tama Renza padanya. Dalam kata-kata Tama Renza, trik ini disebut mengembalikan masalah. "Apakah Anda datang untuk menanyaiku? Oke. Kalau begitu aku akan langsung menanyainya secara terbalik. Anda menuduh saya memiliki keamanan yang buruk di sini, dan saya akan mengatakan secara samar bahwa Anda mungkin telah menjadi sasaran orang lain. Adapun siapa yang mengincar Anda memiliki hantu di hati Anda dan pikirkan sendiri." Dan yang menarik adalah meskipun dia mencuri sesuatu dari kamar Baim, Devano mengambil video langsung ponsel untuk menunjukkan Tama Renza, dan Tama Renza memilih kompas. Sangat cerdas. Baim segera dihentikan oleh pertanyaan retoris Devano. Dia juga menganggap hal ini sangat aneh. "Mengapa Anda mencurinya sendiri? Mengapa Anda mencuri kompas dari keluarga Anda sendiri? Jika Anda bukan orang yang berpengetahuan luas, Anda pasti akan memilih untuk mengambil uang tunai. Siapa yang akan mengambil kompas tua yang tidak melihat usia dan nilainya?" Memikirkan hal ini, orang pertama yang dipikirkan Baim Mai ternyata adalah Carrie. Apakah dia bertanya-tanya apakah Carrie diam-diam mencuri kompas leluhurnya? Awalnya Carrie tidak pandai misteri Feng Shui. Mungkin itu untuk menutupi kekurangan di area ini, jadi dia mengarahkan pandangannya pada kompas leluhurnya sendiri. Memikirkan hal ini, Baim Mai tidak berani untuk langsung menanyai Carrie, sehingga ia hanya bisa menaruh harapan pada polisi. Maka ia buru-buru bertanya kepada Devano, "Mungkin, berapa lama polisi akan sampai di sana?" Devano memeriksa waktu dan berkata, "Kurasa ini akan memakan waktu hingga 3 menit. Kamu bisa menunggu lebih lama." "Baik." Baim Mai hanya bisa mengangguk dan setuju. 3 menit kemudian, seorang pemuda dengan sikap yang luar biasa masuk ke kamarnya. Orang ini adalah Tama Renza yang baru saja tiba di Shangri-La. Tama Renza melangkah masuk, melihat sekeliling ruangan sebentar, lalu memfokuskan pandangannya pada Baim, dan bertanya,
apakah ini Tuan Baim Mai? Melihat alis Tama Renza penuh dengan semangat heroik, Baim mengira itu adalah petugas polisi berpakaian preman penegak hukum. Jadi dia buru-buru berkata, "Halo petugas polisi, ini Baim. Aku memiliki sesuatu yang sangat penting yang telah dicuri." Tama Renza mengangguk dan berkata kepada Devano dan staf lain di sekitarnya, "Aku ingin mengamati tempat kejadian dan orang lain yang relevan akan keluar lebih dulu." Devano berpura-pura tidak mengenalnya dan buru-buru berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia memerintahkan staf lain dan meninggalkan ruangan bersama-sama dan menutup pintu sebelum pergi. Di dalam kamar, hanya tersisa Tam Renza, Baim, dan cucunya. Melihat Devano menutup pintu, Baik Mai tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Tama Renza, "Tuan petugas polisi, apakah Anda satu-satunya di polisi kali ini?" Tama Renza memandang Baim Mai, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi agak muram, "Karena tidak ada orang luar, maka aku akan membuka jendela atap untuk berbicara. Aku bukan petugas polisi. Aku mencarimu karena ada sesuatu yang aku sampaikan kepadamu. Coba lihat." Baim Mai tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan sangat waspada, "Apakah kamu bukan petugas polisi? Lalu siapa kamu? Apakah kompasku bersamamu?" Tama Renza berkata dengan dingin, "Masih peduli dengan kompasmu? Aku beritahu, pertanyaan berikutnya yang akan aku ajukan. Sebaiknya kamu menjawab dengan jujur. Jika tidak, jangan bicara tentang kompas, bahkan hidupmu akan tetap di tanganku." Ketika Mike di samping mendengar ini, dia langsung memarahi, "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi tolong perhatikan kata-katamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tama Renza melirik ke arah Mike dan mengarahkan satu jari tepat ke dahinya. Segera setelah itu, jejak energi spiritual langsung memblokir sistem saraf pusatnya. Mike bahkan tidak sempat bersenandung dan langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Seluruh orang seperti paraplegia tinggi, tidak bisa bergerak bahkan sedetik pun. Ekspresi Mike ketakutan, dia ingin berbicara, tetapi dia merasa dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Tama Renza tidak repot-repot untuk memperhatikannya, tetapi menatap pria tua Baim Mai yang ketakutan, dan berkata dengan dingin, "Tuan Baim Mai, aku tahu detailmu dan tujuan kedatanganmu ke Jakarta. Aku bahkan tahu bahwa kamu berada di pemakaman Gunung Phoenix tadi malam. Pria bernama Kerry yang kau temui di sana, jadi sebaiknya kau tidak mempermainkanku. Jika tidak, aku akan membiarkan kalian berdua tinggal bersama di pemakaman Gunung Phoenix besok." Kata-kata Tama Renza membuat seluruh tubuh Baim Mai seperti tersambar petir. Tadi, dengan satu jari, Tama Renza langsung mengarahkan Mike ke mayat hidup yang telah mengguncang Baim sepenuhnya. Kekuatan yang ditunjukkan Tama Renza barusan jauh melampaui kemampuannya untuk dibandingkan. Sekarang, Tama Renza mengungkapkan detailnya, dan pertemuannya dengan Kerry tadi malam membuat Baim Mai sangat gugup. Dia menatap Tama Renza dengan sangat gugup dan bertanya, "Siapa kamu di bumi?" Tama Renza mencibir, "Nama belakangku Renza dan namaku Tama." Baim berseru, "Aku dan kamu tidak pernah saling kenal. Mengapa kamu diam-diam menyelidiki dan mengikuti aku serta mencuri kompas keluargaku?" Tama Renza bertanya balik padanya, "Kamu adalah ahli Feng Shui yang berusia lebih dari 100 tahun. Karena kamu telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan kamu tidak berada di Amerika Serikat untuk merawat orang lanjut usia di usia lanjut, apa yang ingin kamu lakukan di Indonesia? Kamu juga bercampur dengan binatang berdosa seperti Kerry." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.